akan sangat berbahaya jika manusia terus-menerus dalam kelalaian. Karena dari semua penjuru hidupnya ini banyak sekali ancaman yang setiap saat bisa menimpa dia karena pelanggarannya. Gitu kan? Setiap kita buat dosa, dari semua sisi kita ini sangat dekat sekali untuk bisa datang hukuman. Gempa misalnya, gempa itu hitungan detik. Kalau hitungan menit aja sudah hancur bumi ini. Begitu mudahnya Allah subhanahu wa ta'ala datangkan. Berapa banyak kita lihat di berita di Indonesia, di negara kita, orang lagi tidur malam hari, mereka tidak sadar air sudah tergenang banjir. Ada yang meninggal, ada yang berhasil selamatkan diri. Tapi begitu cepatnya Allah subhanahu wa ta'ala datangkan hukuman gitu ya. Oleh karena itu saya katakan maka sangat berbahaya kalau manusia terus menerus dalam kelalaian, lalu Allah subhanahu wa ta'ala datangkan dengan mudah dan kapan saja azab kepada mereka. Bersegeralah kembali ke Allah subhanahu wa ta'ala dan beristighfar kepadanya. Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang dijaga dari dosa, diampuni kesalahan yang lalu dan yang akan datang. Namun demikian Allah subhanahu wa ta'ala tetap memerintahkan beliau istighfar. Seperti misalnya dalam firman-Nya dalam surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 19, wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Juga dalam ayat lain dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 106, wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima, dan memohon ampunlah kepada Allah, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Jadi maksudnya kalau sudah terlanjur terjebak dalam dosa, jangan merasa tenang. Jangan merasa tenang dengan pelanggaran itu karena setiap saat hukuman bisa datang. Saya akan coba dulu cek. Saya lihat di sini mungkin ayat itu luput, saya belum tulis ya. Tapi saya akan coba cek, mudah-mudahan saya temukan sekarang ayatnya. Surah nomor 7 ayat 96 ya. Nanti kita baca beberapa ayat. Saya bacakan langsung 96-nya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, mereka selain beriman sama Allah, mereka sibuk selalu dengan kepatuhan-kepatuhan dari ibadah ke ibadah yang lain. Apa jaminan dari Allah? Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Rezeki mereka tidak terputus dari langit, di bumi pun mereka akan tentram mendapatkan semua kebutuhan mereka. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Saya ulangi lagi, semua sumber malapetaka dan bencana, kalau Bapak Ibu masih merasakan ada masalah belum selesai, dosa. Kata kuncinya kembali kepada Allah. Itu aja. Kalau orang terus dalam dosanya dan dia merasa aman, ini bahaya sekali. Perhatikan di sini Allah sebutkan beberapa ayat berturut-turut, mulai 97. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? Ini orang-orang yang buat zina di hotel, buat maksiat, mabuk-mabukan, ke diskotik, ke bar. Apa mereka merasa aman di saat mereka sudah capean, tidur, bangun masih tidak kena siksa Allah? Tanda tanya di situ. Saya ulangi, Allah mengatakan, apakah penduduk negeri yang berbuat dosa itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? 98-nya. Awa amina ahlul qura an ya'tihum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik, maksudnya di waktu duha, ketika mereka sedang bermain-main? Artinya di malam hari bisa datang seketika, di pagi hari juga bisa datang seketika. Ayat 99-nya, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ya, jadi ini kurang lebih 4 ayat yang perlu kita tambahkan dalam bahasan kita. Bagi orang yang terus saja dalam kemaksiatan dan tidak mau kembali kepada Allah, terlalaikan dengan umur yang dianggap masih muda, kesempatan yang masih ada, harta yang melimpah misalnya, dan dia lupa setiap saat Allah subhanahu wa ta'ala bisa balik keadaannya menjadi orang yang paling sengsara dan terhina karena dosa yang dia lakukan itu. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya
Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan manusia kembali ke jalannya. Menginginkan manusia kembali ke jalannya. Mengakui segala dosa yang diperbuat. Allah ingin kita begitu. Supaya tidak dihukum. Allah ingin kita punya kembali ke jalan. Makanya diberikan rasa penyesalan. Setiap orang buat dosa itu pasti ada rasa penyesal. Rasa bersalah. Itu sebenarnya sinyal dari Allah subhanahu wa ta'ala supaya dia tidak lanjutkan. Dan segera kembali kepada Allah. Allah ingin kita kembali ke jalannya, mengakui kesalahan atau segala dosa yang diperbuat, serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Seberapapun banyaknya dosa manusia, baik itu membunuh, mencuri, berzina, riba, ataupun yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap menerima taubatnya jika mau bertobat. Karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas. Saya kembali ingatkan, dosa dibagi oleh para ulama menjadi beberapa bagian. Tapi induknya dosa yang berhubungan dengan Allah, dosa yang berhubungan dengan makhluk, dengan manusia. Kalau dosa berhubungan sama Allah dirincikan lagi. Kalau dosa itu sifatnya tidak disuruh untuk mengqadha, seperti orang sekian tahun gak sholat, dia sekarang ikut pengajian sadar dia mau sholat, ya udah dia tinggal tobat terus dia sholat, dia gak perlu mengqadha sholatnya yang lalu-lalu, karena dasarnya dia sengaja meninggalkan sholat itu. Kapan kita boleh mengqadha? Kalau kita punya udzur syar'i. Kayak kita ketiduran, bangunnya sudah jam 6 pagi misalnya. Terbit matahari. Tapi ketiduran punya udzur, di situ kita qadha salat subuhnya, boleh. Atau kita lupa. Tadi kan kalau ketiduran, kalau lupa juga bisa. Tapi kalau sengaja ditinggalkan nggak ada qadhanya. Tapi kalau misalnya orang punya utang Ramadan, selain dia tobat dia harus membayarnya, kan gitu. Nah ini kalau hak Allah. Kalau hak makhluk ini dirincikan lagi oleh para ulama. Kalau itu adalah perusakan citra, kayak gosipin orang, fitnah orang, perusakan citra, maka dia harus taubat kepada Allah, dia harus minta keridhaan orang tersebut. Ya. Kemudian kalau itu berhubungan dengan masalah harta, maka dia wajib taubat kepada Allah, minta keridhaan pemilik hak atau mengembalikan hartanya. Kalau itu adalah qisas, kalau itu adalah hukuman fisik, menyakiti fisik dengan memukul misalnya, maka ada qisas. Kita taubat kepada Allah dan minta keridhaan dia, kalau tidak minta dia balas hal yang sama. Qisas namanya. Kalau tidak nanti akan terjadi permasalahan pada hari kiamat. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah memanggil-manggil pembantunya Ummu Salamah, istri beliau, tapi pembantu ini nggak dengar rupanya. Ummu Salamah masuk ke kamarnya lalu mengatakan, mengapa saya melihat Rasulullah SAW memanggil-manggilmu tapi kamu tidak datang-datang? Dia mengatakan, saya demi Allah tidak dengar. Maka pembantu itu pun datang lalu karena dia lagi main sama ada domba kecil di kamar dia. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, demi zat yang mengutus anda dengan kebenaran, benar-benar saya nggak dengar. Kata Nabi SAW sambil pegang kayu siwak, kalau bukan karena qisas, maka saya sudah menghukum kamu dengan kayu siwak ini. Saya sebenarnya bisa pukul kamu ini karena kamu kok nggak datang. Tapi karena ada hukum Allah qisas, kalau saya pukul kamu, saya juga harus dibalas. Maka saya sudah lakukan. Nah itu bahayanya masalah qisas. Jadi nggak boleh sembarangan main pukul-pukul orang segala macam. Beda kalau kita lagi diserang, kita membela diri, berbeda. Dan saya sudah pernah kasih resep, kalau ada yang ajak bapak ibu bertengkar, tinggalkan dia dengan tembok saja. Tinggalkan dia bertengkar sendiri. Kamu pengecut, kamu segala macam, biarin aja, nggak penting, nggak usah. Kalau dia serang kita secara fisik, kita membela diri beda. Tapi kalau cuma diajak bertengkar, diajak ribut, udahlah tinggalkan saja.